Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rama Kurnia Putri, dosen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam, Bina Esa, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan Fiskal Islam. Video learning ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pelatihan kompetensi dosen pemula yang diselenggarakan oleh PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran interaktif komunikatif yang melibatkan mahasiswa agar dapat berinteraksi dan komunikatif dengan memberikan diskusi, studi kasus, serta memanfaatkan media digital. Melalui pendekatan tersebut, saya berkomitmen untuk menghadirkan kelas yang kolaboratif, partisipatif, komunikatif, dan dapat menyesuaikan dengan tantangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada kandidat semuanya. Kita bisa hadir kembali, kumpul kembali di mata kuliah Ekonomi Moneter dan Fiskal Islam. Nah, untuk mata kuliah kita hari ini, materinya terkait implementasi kebijakan moneter Islam di Indonesia seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk Kang Dede untuk memimpin doa perkuliahan hari ini. Baik, sebelum mengikuti perkuliahan di sore hari ini, kita baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Kang Dede. Kemudian saya akan absen dulu ya, Kang dan Teteh. Teh Shirley, oke. Teh Intan, sip. Teh Lulu, kemudian Teh Tiara, Kang Dede, Hadir. oke. Kang Ferdian, Teh Devika, siap. Teh Dian, oke. Satu lagi Pak Rahman. Yap, terima kasih ya Kang dan Dede semuanya. Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama yaitu landasan hukum kebijakan moneter Islam, kemudian urgensi dan peran kebijakan moneter Islam di Indonesia seperti apa, kemudian instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia, tantangan dalam implementasi kebijakan moneter Islam, lanskap implementasi kebijakan moneter, dan yang terakhir tentang instrumen kebijakan moneter Islam di negara lain yang nanti ada contohnya ya, contoh studi kasusnya seperti apa. Nah, jika kita melihat landasan hukum kebijakan moneter Islam itu di Indonesia ada dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia itu memiliki kewenangan menerapkan kebijakan moneter menggunakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah di samping instrumen moneter konvensional. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu menganut dual banking system atau sistem keuangan ganda, di mana di Indonesia kan ada konvensional dan juga syariah. Nah, makanya pada undang-undang ini dinyatakan bahwa kita bisa menggunakan kebijakan moneter yang sesuai juga dengan prinsip syariah selain prinsip konvensional yang sebelumnya diterapkan. Jadi sebelum ada prinsip syariah pada tahun 1999, kita dulu menganut prinsip konvensional. Nah, selain itu, dasar hukum terkait kebijakan moneter Islam ini juga tertuang dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/PDG/2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Nah, sedangkan pada masa lampau sudah dilakukan oleh Rasulullah atau zaman Rasulullah, yaitu dengan adanya larangan mengenakan riba atau tambahan dalam transaksi keuangan dan tidak menggunakan sistem bunga sehingga stabilitas ekonomi pada masa Rasulullah itu terjaga dan terdorong maju. Selain itu, uang pada masa Rasulullah juga telah disahkan sebagai satuan moneter yang menjadi media transaksi agar seimbang dan adil. Nah, pada masa Rasulullah memang belum ada uang seperti sekarang ya, ada uang kertas, kemudian ada uang logam, tapi mungkin pada masa itu bentuk uangnya belum sempurna seperti sekarang. Ada yang bentuknya perak atau emas tapi masih belum bentuknya itu belum bulat gitu, masih ada rampelan sedikit atau agak kurang sempurna. Dan kalau tidak salah, seingat saya juga di koinnya itu ada tulisan-tulisan Arab yang melambangkan pemerintahan pada masa tersebut gitu. Kemudian ada beberapa prinsip kebijakan moneter Islam yang diterapkan di Indonesia.
Yang pertama itu tentunya larangan riba atau tambahan, kemudian penghindaran spekulasi yang berlebihan, kemudian penggunaan konsep keadilan dan persaudaraan menggunakan instrumen alternatif kebijakan moneter yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral kita, dan juga fokus pada pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa urgensi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, kebijakan moneter itu dapat mengendalikan tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil, serta dapat menjaga nilai tukar rupiah agar tidak mengalami perubahan secara ekstrem. Jika Akang dan Teteh suka lihat gitu ya di Instagramnya BI atau di berita-berita, Bank Indonesia itu biasanya secara rutin setiap bulan sekali suka mengadakan konferensi pers terkait suku bunga yang mereka tentukan seperti apa. Nah, suku bunga yang mereka tentukan itu biasanya berdasarkan kondisi global maupun kondisi ekonomi domestik saat itu. Jadi dilihat nih bagaimana tingkat suku bunganya, kemudian inflasi tingkatnya yang cocok untuk kondisi seperti sekarang itu berapa. Dan biasanya tidak langsung jauh gitu ya penentuan tingkat inflasi ataupun suku bunga yang ditetapkan. Tapi mereka juga tetap mengacu kepada internasional juga, bagaimana sih kondisi di global, bagaimana kondisi di domestik kita yang sesuai gitu. Kemudian yang kedua adalah menjamin stabilitas sistem keuangan untuk melindungi sistem perbankan dan pasar keuangan dari krisis dan kegagalan institusi. Jika kita ingat pada tahun 98 dan 99 kan sempat krisis juga kan. Kemudian tahun 2008-2009 juga sempat mengalami krisis global. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka dengan adanya kebijakan moneter ini bisa menjaga stabilitas sistem keuangan di kita, sehingga nanti perbankan-perbankan nih atau lembaga keuangan itu bisa menerapkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk menjaga kestabilan kondisi kita. Jadi tidak langsung krisis seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan mengatur suku bunga dan likuiditas, kebijakan moneter mendorong investasi dan konsumsi sehingga dapat membuka lapangan kerja. Jika kita kaitkan gitu ya dengan kondisi saat ini, kalau misalkan akan ada teh sadari kan tingkat inflasi di kita sekarang lagi tinggi. Kemudian suku bunga juga rate-nya memang masih terkendali, tapi bisa dilihat lah kondisi global kan lagi gak bagus, kemudian kondisi domestik juga. Jadinya apa? Dampaknya banyak orang-orang yang terkena layoff, terkena pemutusan hubungan kerja kan. Nah, itulah peran dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah kita. Tapi memang kondisi seperti itu tidak bisa dihindari dengan kondisi-kondisi global, apalagi geopolitik yang sekarang sedang bergejolak ya. Kalau misalkan kita tahu kan lagi ada krisis di negara lain, kemudian ada perang dan segala rupa. Nah, tapi dengan adanya kebijakan moneter ini bisa mengatur atau menjaga stabilitas tersebut itu. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki neraca pembayaran dan nilai tukar karena adanya intervensi terhadap nilai tukar yang dapat meningkatkan kegiatan ekspor serta memperbaiki neraca perdagangan. Sedangkan yang di samping ini adalah urgensi kebijakan moneter Islam. Yang pertama itu adalah untuk menghindari riba dan spekulasi tentunya, karena kan tadi ya ada prinsipnya juga kan. Kemudian yang kedua adalah distribusi kekayaan yang lebih adil. Karena melalui kebijakan moneter ini dan ada prinsip profit and loss sharing, maka tujuan utama kebijakan moneter dalam Islam itu untuk pemerataan hasil ekonomi dan menghindari kesenjangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas moneter dan sosial. Dengan instrumen tanpa bunga dan fokus pada ekonomi produktif, maka sistem kebijakan moneter Islam dapat menghindarkan ekonomi dari gelembung dan krisis akibat inflasi yang spekulatif. Dan yang keempat adalah ketahanan jangka panjang. Karena dengan menggunakan instrumen seperti sukuk dan rasio bagi hasil dapat menumbuhkan sektor ekonomi yang lebih stabil. Jika Akang dan Teteh tahu gitu ya, kalau di Indonesia ini ada kebijakan moneter, salah satu kebijakan moneternya adalah pengeluaran instrumen sukuk. Nah, ini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu instrumen kebijakan moneter Islam di negara lain. Apakah Akang dan Teteh ada yang tahu instrumen kebijakan moneter Islam di negara lain? Contohnya satu. Oke, jadi di sini ada 3 contoh instrumen kebijakan moneter Islam di negara lain selain di kita. Yang pertama itu Malaysia. Nah, Bank Negara Malaysia selaku bank sentral sejak tahun 1990 telah mengoperasikan berbagai alat kebijakan seperti Qard al-Hasan atau akad Qardul Hasan kalau di kita ya, yang menerima likuiditas tanpa imbalan. Kemudian ada Komoditi Murabahah Program atau program yang penempatan dana antar bank berbasis transaksi komoditas dan surat berharga Islam pemerintah seperti Malaysian Government Investment Issues atau MGII.
Nah, kemudian Bank Negara Malaysia juga menerbitkan BNM Monetary Notes I atau BNMNI sebagai pengganti surat utang konvensional. Kemudian mereka juga melaksanakan Islamic Sell Buyback atau SBBA, mirip repo syariah di kita. Kemudian ada collateralist, itu tipe ya, collateral, murabahah, kemudian Islamic Accepted Bills, Islamic Negotiable Instrument, dan sub BNM Ijaroh. Kemudian contoh di negara Pakistan. Nah, pada tahun 2022, Mahkamah Syariah juga memutuskan seluruh perbankan harus bebas riba yang paling lambat diterapkan pada tahun 2028. Central Bank Pakistan juga menyiapkan roadmap 5 tahun termasuk penerbitan sukuk syariah untuk menggantikan obligasi konvensional pemerintah, karena sebelumnya sama Pakistan juga menerapkan dual banking system. Jadi dulunya ada konvensional juga. Kemudian di negara Iran sendiri sejak tahun 1979 menerapkan perbankan tanpa bunga secara penuh. Nah, Central Bank of Iran menggunakan 2 jenis instrumen syariah, yaitu instrumen langsung seperti penentuan kuota kredit sektoral dan juga instrumen yang tidak langsung seperti sukuk dan obligasi. Itu Akang dan Teteh. Nah, dari sini apakah Akang dan Dede ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, gimana tuh Kang Dede? Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Dede bertanya, Bu. Tadi Ibu kan sempat menyebutkan kalau salah satu tantangan kebijakan moneter Islam itu adalah pasar uang syariah ya, Bu. Maksudnya itu gimana ya, Bu? Bukannya udah ada instrumen kayak SBIS gitu, Bu? Oke. Terima kasih Kang Dede atas pertanyaannya. Jadi kenapa gitu ya masih belum efektif gitu, padahal sudah ada SBIS, kemudian tadi juga udah ada FASBIS gitu, dan ada FRISBI dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa jadi karena memang likuiditas dan juga nilai volume transaksi di Indonesia khususnya keuangan syariah itu masih belum sebanyak konvensional. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi masih maraknya sistem bunga yang digunakan di kita. Masih mendominasi lah istilahnya konvensional itu di kita, sehingga belum efektif sepenuhnya walaupun sudah ada beberapa instrumen yang dikeluarkan. Bukan hanya instrumen ya, tapi juga banyak lembaga keuangan syariah yang mendukung kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan di kita, khususnya kebijakan moneter syariah gitu. Jadi itulah yang menjadi tantangan besar ya bagi pemerintah kita untuk bisa mendorong lebih dalam lagi terkait kebijakan moneter Islam ini agar bisa lebih efektif. Saya Bu, kayak gimana Teh? Izin ya Bu, saya Devika mau bertanya ini. Kalau perbedaan fatwa antar negara dengan lembaga sering bikin bingung dan jadi masalah, kenapa nggak diseragamkan aja atau diselarasin biar gampang diimplementasiinnya? Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan Teh Devika terkait perbedaan fatwa, jadi memang ya di Indonesia ini fatwa yang dikeluarkan itu kan melalui Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, semua fatwa-fatwa terkait produk perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, kemudian manajemen operasionalisasinya juga seperti apa, itu tuh tersentralisasi oleh DSN, oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, tapi memang berbeda dengan negara-negara lain. Seperti misalnya tadi kan saya udah sebutkan, seperti di Malaysia disentralisasi atau dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Kemudian kalau nggak salah di Bahrain pun juga ada namanya Central Syariah Supervisory Board atau CSSB, Central Syariah Supervisory Board of Bahrain. Nah, itu juga seperti DSN MUI-nya di kita. Tapi beda lagi halnya dengan di Inggris. Kalau di Inggris ini mereka nggak punya fatwa yang dikeluarkan, padahal mereka juga ada bank syariah gitu. Ada juga lembaga keuangan syariah yang mulai beroperasi seperti BMT, kemudian lembaga amal zakat gitu. Cuman di Inggris sendiri kalau misalkan kita ambil contoh, mereka itu mengacu pada standar AAOIV atau AAOIV dan juga standar dari IFSB. Coba nanti Teh cek aja di Google apa itu IFSB, kemudian AAOIV. Nah, itu adalah regulasi atau standar internasional terkait fatwa ataupun bukan hanya fatwa ya, regulasi-regulasi terkait operasionalisasi bank, kemudian produk-produk perbankan syariah gitu. Jadi di setiap negara itu memang berbeda karena memang penerapan sistem kebijakan keuangannya pun berbeda. Kalau di kita kan udah jelas ya dua banking system gitu, ada syariah, ada konvensional. Sehingga di kita tuh memang perlu Dewan Syariah Nasional ini gitu sebagai pihak eksternal yang mencetuskan regulasi gitu di luar dari OJK, kemudian BI gitu. Tapi kalau di negara lain mereka itu tidak semuanya menggunakan dual banking system kan. Kalau kita melihat Malaysia sendiri pasti prinsipnya berbeda. Memang berbeda-beda dan itu kembali lagi kepada kebijakan yang dianut oleh
pemerintahnya masing-masing gitu. Oke, kalau misalkan sudah, di sini seperti biasa kita ada quiz yang bisa Akang dan Teteh isi. Melalui quizzes.com nanti bisa Akang dan Teteh akses yang akan saya kirimkan di grup ya. Bisa dikerjakan sampai minggu depan. Jadi tidak ada halangan untuk di hari ini. Silakan menjadi tugas sampai minggu depan. Oke, terima kasih Akang dan Teteh atas kehadirannya. Terima kasih juga atas diskusi kita hari ini. Semoga Akang dan Teteh sehat selalu dan bisa kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.